Wow, ternyata macet banget bawa mobil ya. Wis, mau ngapain mas? Belum puasa udah mulai lebaran aja. Lu mau dengar kabar baiknya dulu apa kabar buruknya dulu? Kabar dulu. Buruk. Kabar buruknya, bos baru aja ngasih arahan buat kita meeting sama klien jam 11 di Tamrin. Oke. Jam 11. Sekarang jam 10. Sekarang jam 10 dan Jam kita harus bawa 3 barang ini masing-masing. Oh ini apa nih? Nah, ini katanya rahasia, kita nggak boleh buka selama perjalanan. Itu Saya dia. curiga. Terus kabar baiknya? Kabar baiknya, kita boleh milih mode transportasi masing-masing. Oke, gua pakai Honda Brio aja. Karena harus Brio. Karena dia itu dimensinya kompak. Dalam waktu yang mepet ini bisa selap-selip dan mobilnya juga efisien. Oke. Mau yang irit lincah gesit? Honda Beat. Oke, udah Bit. Oke, boleh. Oke, gua pakai Brio, lu pakai. Boleh. Berarti lu pakai apaan? Gua akan beli transportasi yang praktis, stress free, bisa tidur, irit. Oh, digendong ya berarti ya? Rahasia pokoknya kita sampai di sana ketemu bareng, cepet-cepetan siapa nyampe duluan dan harus tepat waktu. Ingat jam 11. Siap. Oke. Jam berapa? Sekarang lah. Udah duluan. Ini. Hei, Gue bawa. HP-nya tinggal nih. Oke, perjalanan kita mulai. Bilangnya naik MRT, tapi ke MRT itu butuh effort banget. Jalannya lumayan jauh dari kantor, jadi kayaknya saya akan pesen Gojek dulu. Yang lain, Padli pasti harus siap-siap dulu naik ke motor, pakai helm. Sedangkan Fikri harus ke basement dulu, nyalain mobil, masukin barang, pakai safety belt segala macam lama. Saya langsung jalan dan bisa langsung sampai. Pasti menang yakin. Cash mbak. Sip, makasih mbak. Nah, ini nih kekurangan dia pakai mobil adalah baru keluar kantor aja udah macet. Ya ada Nanda. Dadah. Ya, saya duluan dibanding Nanda. Soalnya Nanda jalan kaki dia menuju ke stasiun MRT. Nih jalanan di TB Simatupang udah macet banget. Kira-kira jam berapa ya sampai di tujuan? Nah, ini susahnya kalau pakai motor. Harus ngalah sama mobil yang lebih besar. Kalau pakai motor mah nggak hanya bersaing sama mobil, tapi sama pengendara motor yang lainnya.
Oke, kalau bicara performa, Honda Brio RS ini ya mesinnya 1200 cc, tenaganya itu 90 dk, torsi 110 Nm. Oke, kalau bicara efisiensi, mobil ini yaitu Honda Brio RS bisa mencatatkan untuk rute dalam kota di kecepatan rata-rata 22,5 km per jam bisa mencatatkan angka 17 km per liter. Itu irit banget untuk sebuah mobil. Jadi nggak kalah lah ya kalau dibandingkan efisien menggunakan motor ataupun dengan MRT. Oke, saat ini saya sudah berjalan selama 30 menit dan jarak tempuhnya sendiri sudah 6,3 km. Jadi dari tadi trafficnya nggak begitu rame ya, dan nggak begitu macet, jadi relatif lancar lah. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Sebenarnya jarak dari kantor ke stasiun MRT itu nggak terlalu jauh, hanya sekitar mungkin tidak sampai 1 km, bahkan hanya 500 meteran. Tapi masalahnya kalaupun saya harus berjalan, itu lumayan menguras tenaga dan kayaknya akan berpeluang untuk makan waktu terlalu lama. Oke, akhirnya saya sampai di stasiun MRT Fatmawati. Dan ini salah satu stasiun yang yang paling ujung sebenarnya. Tapi yang paling ujung sebenarnya Lebak Bulus, bukan Fatmawati. Ini adalah stasiun kedua terujung. Kita akan menuju ke Bundaran HI langsung. Dan perlu diketahui, tarif resmi MRT Jakarta sekarang sudah mulai beroperasi sejak 1 April, harganya 8.500 per 10 km. Jadi kalau dari sini, dari Fatmawati sekarang saya menuju ke Bundaran HI, itu akan terkena tarif sebesar 13.000. Kalau dari Lebak Bulus itu 14.000. Perlu diketahui, MRT Jakarta pertama kali diresmikan tanggal 24 Maret 2019 dan yang diresmikan pertama kali dan beroperasi adalah fase pertama dengan rute sejauh 15,7 km dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI. MRT Jakarta adalah satu-satunya transportasi kereta bawah tanah pertama kali di Indonesia. Dan MRT Jakarta ini dioperasikan oleh atau dimanage oleh PT MRT Jakarta. Dan yang asik lagi, ini mungkin bisa jadi salah satu mode transportasi terukur yang paling menarik di Jakarta karena semuanya baru. Bahkan stasiun ini bisa Anda lihat sendiri, desainnya juga minimalis, modern, dan menyenangkan untuk mata, bahkan bisa menjadi hiburan Anda ketika Anda perjalanan ke kantor. Lebih menarik lagi karena MRT Jakarta jadwalnya sangat terukur, tersedia setiap 10 menit dan tidak akan telat. Kalaupun telat mungkin ada gangguan teknis, tapi tidak akan terlalu lama telatnya. Akhirnya sampai dan kita langsung dapat tempat duduk karena di sini lumayan kosong. Salah satu kesenangan mengendarai MRT adalah bukan hanya soal nyamannya saja karena di sini sangat dingin, AC-nya bekerja dengan baik, kemudian juga ruangnya luas, dan yang pasti karena MRT ini cenderung baru sehingga belum banyak yang menggunakan moda transportasi ini. Apalagi rutenya juga sekarang masih terbatas, hanya sebatas Lebak Bulus hingga Bundaran HI saja fase pertama. Dan MRT sendiri ditargetkan untuk mengangkut hingga 80.000 penumpang setiap harinya. Selain kenyamanan yang diberikan, ada AC, kemudian juga tempat duduknya sudah cukup baik untuk mengakomodir kebutuhan semuanya di sini. Tapi ada juga kesenangan lain, yaitu soal pemandangannya. Karena untuk mengendarai MRT, Anda tidak hanya mendapat kesenangan itu, Anda bisa melihat berbagai pemandangan kota Jakarta yang mungkin Anda jarang lihat sehari-hari. Dan ini yang membuat
kita menjadi punya hiburan tersendiri saat mengendarai sebuah MRT. Ada berbagai fakta menarik yang perlu Anda ketahui soal MRT. Pada fase pertama ini ada 13 stasiun mulai dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI. Kemudian, di 13 stasiun ini terdiri dari 7 stasiun bawah tanah dan 6 stasiun layang. Yang menarik lagi, saya cukup yakin dalam perlombaan atau adu cepat kali ini saya akan menang karena MRT bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 100 km per jam saat ada di rute layang. Kemudian di bawah tanah bisa mencapai 80 km per jam. Bahkan Padli dengan motornya mungkin hanya akan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 70 km per jam saja, atau apalagi Fikri dengan mobilnya. Saya yakin sekali hanya mungkin paling cepat bisa hanya 40 km per jam. Apalagi dengan kemacetan yang agak parah di Jakarta saat ini. Walaupun MRT begitu konsisten dan begitu nyaman, ada mungkin sedikit beberapa kekurangannya, yaitu soal tempat penyimpanan barang. Karena rak untuk menaruh barang Anda, barang bawaan seperti yang saya bawa saat ini, hanya tersedia di atas bangku prioritas saja di ujung setiap gerbong. Tidak ada di atas bangku biasa seperti yang saya duduki saat ini, tidak seperti di KRL. Sehingga akan kurang praktis bagi Anda yang mungkin membawa barang sambil perjalanan menggunakan MRT. Berbeda dengan mobil mungkin yang bisa menaruh di bagasi atau motor yang bisa ditaruh di bagian depan dek karena motornya matic. Kalau di MRT, konsekuensinya Anda harus selalu menggendong atau mungkin menaruh di bawah kaki Anda barang yang Anda bawa saat ini. Dan saya agak penasaran, saya sekarang akan mungkin mencoba menelpon Fikri terlebih dahulu untuk tahu di mana lokasi dia saat ini. Oh iya, untuk daerah saya saat ini sekarang berada di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Artinya udah deket lah menuju ke tempat tujuan, yaitu MH Tamrin. Oke, ini sekarang Nanda lagi nelfon, kita angkat dulu. Halo? Halo, Yo. Fik. Saya mana? Sekarang sudah di stasiun MRT yang di ASEAN, Sisingamangaraja. ASEAN. Yoi. Emang ya, lu udah di atas berarti ya posisinya ya? Ini pas banget, kita juga lagi berhenti di stasiun ASEAN nih. Oke, siap-siap. Gue udah jalan setengah jam lebih sih dari tadi. Nah, gue yakin banget sih gue bakal menang nih karena selain cepet sih, ini keretanya konsisten banget dan tepat waktu. Iya. Ini di perempatan Senayan nih, macet kayaknya. Gue belum bisa telepon Padli, nggak diangkat karena mungkin dia naik motor jadi nggak bisa ngangkat telepon. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan naik motor, nggak fleksibel, mungkin nggak bisa ngangkat telepon. Di sini gue bebas mau ngapain aja, lihat handphone sambil ngangkat telepon. Iya, di bawah motor, Pak. Jangan ditelepon, Pak. Oke, kita lihat siapa yang menang. Oke, siap. Oke, sekarang saya sudah berada di Bundaran Senayan. Nah, saya udah berjalan dari kantor sampai ke bundaran ini sudah 40 menit. Sedangkan kalau saya lihat traffic di Google Maps, ini saya perkiraan nyampe di lokasi itu 21 menit lagi. Wow, ternyata macet banget bawa mobil ya. Nyasar guys. Salah satu kenyamanan naik MRT itu didukung oleh kebersihannya dari MRT saat ini. Iya, ini cenderung baru dan mungkin saat ini masih bersih karena masih terjaga dari tangan-tangan jahil. Mohon untuk Anda semua turut menjaga juga kebersihan dari MRT di Jakarta, kemudian juga tidak sampai mencoret-coret karena semua larangan yang tidak boleh di MRT sudah tertera di sini dan ada dituliskan di sini. Saya lihat sendiri.
Anda tidak boleh membawa benda berbau menyengat, kemudian mudah terbakar, atau Anda tidak boleh membawa hewan peliharaan, senjata api, dan pasti dilarang merokok dan mencoret-coret. Selain itu, agar MRT juga tertib, ada juga beberapa larangan yang mungkin harus Anda patuhi, seperti dilarang duduk di lantai, tentu dilarang membuang sampah agar tetap bersih, dilarang makan dan minum, dilarang bersandar di pintu kereta, dilarang berjualan tentunya, dan dilarang meminta sumbangan. Mudah-mudahan akan tetap terjaga seperti ini sehingga MRT Jakarta akan tetap nyaman hingga ke fase-fase berikutnya, koridor berikutnya bertambah lagi, dan MRT Jakarta menjadi alternatif transportasi yang mungkin paling diminati di Jakarta. Oke, saya akhirnya sampai di stasiun Bundaran HI, stasiun terakhir MRT, dan saya tiba pukul 10:30 dan artinya masih ada waktu untuk saya berjalan menuju ke lokasi meeting kita kali ini. Saya yakin akan tepat waktu, tapi apakah saya menjadi yang pertama? Kita lihat aja nanti. Kalau Anda naik MRT mau tidak mau, Anda perlu transportasi pendukung, mungkin seperti ojek online, atau mungkin angkot, atau mungkin bis antar kota. Tapi MRT adalah salah satu moda transportasi yang saya rasakan saat ini paling menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan untuk dilihat, dirasakan, tapi juga benar-benar stress free, karena kita tidak perlu memikirkan kena macet. Kemudian juga waktu tibanya juga sudah bisa dipastikan, karena setiap 10 menit kereta MRT akan selalu tersedia sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan ini yang kita memang inginkan dari sebuah transportasi umum. Ketepatan waktu dan frekuensi yang cukup sering. Karena hal-hal ini yang akan cukup penting untuk mendukung mobilitas penduduk yang hidup di perkotaan seperti di kota besar seperti ini di Jakarta. Dan akhirnya saya sampai di lokasi meeting kita hari ini, walaupun dengan mungkin sedikit keringat. Fikri belum sampai karena belum terlihat ada BRS di sini, tapi ternyata Padli sudah sampai duluan. Oke. Ini dia. Nah, akhirnya sampai setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 4 menit. Sedangkan untuk jaraknya 13,9 kilometer tuh jarak dari kantor hingga ke Tamrin sini nih. Kita parkir dulu. Ini sepertinya Nanda dan Padli udah nyampe duluan sih. Ya. Kita aja jalan 1 jam 5 menit nih sekarang nih. Oke, kita stop dulu. Halo, di mana Mas? Udah sampai. Elah, gua jalan 1 jam 5 menit. Lu udah di dalam berarti ya? Oke lah, gua turun. Nah, langsung aja. Yang lain udah di dalam semuanya. Padli udah sampai juga. Siap. Oke lah, berarti gua yang terakhir ya 1 jam 5 menit gua jalan. Oke, gua ke dalam. Lama Pak, 1 jam lebih. Yang pertama sampai? Yang pertama Saya sampai dong. Oh ya motor. Padli duluan bawa motor. Berapa lama, Pak? 45 menit. Tapi nyasar dulu. Nyasar dulu. Nyasar dulu. Dia pakai nyasar loh.
Gua nomor 2 pasti kan. Ya, nomor Setelah 2. Padli, tapi sebenarnya nyampenya nggak jauh. Jalan kaki, Padli baru lepas helm, gue nyampe di depan, ketemu di depan. Berapa menit? Selisihnya sekitar berapa lah ya? 5 menitan ya, Pak? 5 menit. 5 menitan. Sekitar 50-an menit lah. Dan itu sebenarnya lamanya bukan dari MRT-nya, bukan di jalan di MRT-nya, justru di luar MRT-nya yang bikin gue lama. Oh, lu nunggu gitu-gitu. Nunggu. Belum lagi butuh transportasi pendukung. Jalan dari stasiun MRT ke sini jauh. Oh iya, benar-benar. Lu terakhir. Kalau gue terakhir, tadi total jalan itu 1 jam 5 menit. Macet sih, lumayan macet. Tapi yang macetnya itu di Sudirman sih yang lebih parah macetnya. Terus kesimpulannya gimana? Nah, Kesimpulannya sebentar, Pak. kalau motor fleksibel, jalan bisa nyelip-nyelip, terus anti macet. Nah, masalahnya kalau panas kepanasan, hujan kehujanan. Oh iya, Terus, iya. selangkang Artinya nggak nyaman ya? Iya, selangkangan becek. Terus ada ketek banjir. Udah kayak Jakarta lah. Sama kalau kapasitas bagasi bawa barang cuma dikit. Ya, berarti akomodasi kurang nyaman, tapi fleksibel, anti macet. Ya betul. Kesimpulannya kalau MRT, ini sebenarnya MRT cocok untuk orang yang mungkin jam kerjanya udah terjadwal banget. Jadwalnya mungkin 9 to 5, 9 to 5 atau mungkin 8 to 5 itulah ya, 8 ke 5, jam 9 ke 5. Jadi udah terukur tuh dia pulang jam berapa, ini jam berapa, karena MRT itu terukur banget. Tiap 10 menit ada, terus Oh iya, perjalanan on di time MRT, on time. Dan tiap perjalanan di MRT itu udah bisa terukur. Di MRT-nya aja sekitar 20 menitan aja sebenarnya dari Fatmawati tadi ya ke Bundaran HI itu sebentar sekali dan enaknya dingin. Oh iya. Tampilan masih fresh ya. Betul, Kantor fresh, harum. Nggak ada yang belacek, nggak ada yang becek dan banjir. Cuman ketika disuruh bawa barang kayak tadi, karena di MRT itu tempat penyimpanannya cuman ada rak di atasnya bangku prioritas. Di atas yang lain bangku normal itu nggak ada, mau naruh bingung kan, mau nggak mau nenteng terus, agak ribet emang. Oke, kalau untuk mobil sudah pasti nyaman karena dia ada AC-nya, terus bisa bawa penumpang banyak, bisa bareng-bareng sama teman, bawa barang juga aman dan praktis. Tapi masalahnya emang, oh iya, mobil itu juga fleksibel sama kayak motor. Jadi kapanpun bisa, misalnya buru-buru nih, dadakan, bisa langsung jalan. Tapi masalahnya tetap di macet dan waktu sih sebenarnya. Apalagi yang tinggal di Jakarta, macetnya ya gitulah, tahu sendiri kayak gimana. Tapi nggak berhenti di situ kan, bukan cuma soal cepet-cepetan, cepet sampai tujuan atau enggak. Masalahnya ketika kita pakai sehari-hari, ada hal penting yang bisa masuk yaitu running cost. Oh iya. Ya kan? Cost waktu kita jalan sehari-hari, pakai motor berapa, pakai mobil berapa, pakai MRT berapa. Terus bukan cuma running cost sehari-hari nih, investasi awalnya buat mobil sama motor udah tinggi dan perhitungannya bisa dilihat di tabel ini. Oh iya, ada yang kurang. Walaupun kebetulan tadi saya bawa mobil, tapi perlu diingat mobil yang saya pakai itu merupakan mobil yang teririt ya saat ini ya untuk Indonesia ya. Jadi kalau untuk efisiensi masih tergolong oke lah ya. Dan motor yang dipakai Padli juga salah satu yang paling irit saat ini di Indonesia kan. Betul sekali. Terus yang saya pakai nggak pakai bensin. Iya, pakai listrik. Kembali lagi ke kebutuhan masing-masing orang. Masing-masing orang pasti punya kebutuhan untuk kerja ataupun menuju ke suatu tempat sesuai dengan
yang diinginkan atau yang memang saat itu dia butuh ya. Misalnya orang harus tampil di tempat meeting itu harus fresh, harus tetap harum, dan dia mungkin punya rutinitas yang tidak bisa terukur, dan dia harus kapanpun harus siap jalan gitu ya, harus siap kemana walaupun kena macet, mau nggak mau harus jalan. Itu pasti butuhnya kendaraan-kendaraan atau transportasi yang pribadi kayak mobil atau motor. Tinggal dipilih ya kan. Motor mungkin ya tadi resikonya yang kayak dibilang Padli. Mobil nyaman tapi resikonya stres terus. Tapi untuk MRT mungkin cocok untuk orang yang tadi kita bilang terukur semuanya, dan mungkin orangnya memang rutinitasnya sehari-hari ya terus seperti itu, berulang terus gitu. Bedo ini apa sih yang kita bawa nih? Dari tadi nih, tentang-tenteng kan berdua. Makanya kita udah ribet nenteng-nenteng. Lu naik mobil enak, kapasitasnya gede, bisa naruh bagasi. Katanya penting, tapi apa nih isinya? Ya, Pak. Saya minuman saset yang saya bawa dari tadi. Ini buat apaan, Pak? Apa ada tisu di sini? Oke. Ini emang kayaknya challenge yang nggak penting banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini, dan pastikan subscribe ke channel YouTube Cinta Mobil TV. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa kunjungi juga website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa membaca berbagai review mobil terbaru, bisa menemukan berbagai pilihan mobil dalam bentuk baru dan bekas, bisa membaca review dan tips serta trik sampai ke berita terbaru soal mobil. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.